الحمد لله الذي بإجاده يعتز المؤمنون وبتوفيقه وعنايته يعتدي المهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القول الثابت يثبت به الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa nabi rahimahullah, alhamdulillah. Marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Sambil terus kita berupaya untuk menjaga, memelihara, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal bertemu dengan Allah, dengan bekal iman, bekal takwa, tegaskan dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa'inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu kata Allah sebaik-baik bekal dengan bekal takwa. Wa nabi rahimahullah, salah satu kebahagiaan bagi seorang hamba, kita manusia, di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah ketika ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dibalas oleh Allah dengan pahala, tentu pahala yang sempurna, itu yang kita inginkan. Dan itu fitrah manusia. Siapapun juga mengharapkan kebaikan dari apa yang dia kerjakan, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang diwajibkan, ibadah fardu, maupun ibadah dan sunnah untuk melengkapi ibadah-ibadah fardu yang kita kerjakan. Kemudian kita rahimahullah. Nah, keinginan ini kan tentu kita persyaratkan. Tidak hanya sekedar kita berkeinginan untuk menyempurnakan ibadah kita, balas dengan pahala yang sempurna, tapi Allah mempersyaratkan beberapa hal yang Allah tugaskan dalam Al-Quran. Kalau dikerjakan kata Allah akan sempurnakan pahala ibadah. Kalau ditinggalkan, kerugian yang luar biasa. Wa nabi rahimahullah, dan Al-Quran katakan pada surah Fatir, surah yang ke-35 pada ayat yang ke-29 dan 30, apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dia tegaskan, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang dia selalu membaca kitab Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kata Allah diam-diam dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan ini akan rugi kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah akan sempurnakan pahala ibadah, Allah akan tambah karuniamu kata Allah. Allah mengampuni dosamu dan mensyukuri perbuatan yang dikerjakan oleh hamba. Tiga yang Allah persyaratkan pada surah Fatir ayat 29, kata Allah, yang pertama yatluna kitab Allah, orang yang dia selalu membaca kitab Al-Quran. Dan itu membaca bukan sekedar dibaca saja, dan persyaratan yang apa? Katakan kitabun anzalna ilaika mubarakun yang dapat orang yang tua jazam kalau dulu. Kata Allah, Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca saja, katakan kata Allah, lihat dabar ayati wal yatazakkaru ulul albab, kalian tadabburi, kalau kalian pahami. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketika membaca Al-Quran, maka kita akan tahu apa yang diinginkan. Allah larang melakukan perbuatan kesyirikan, esakan Allah, ta'widkan Allah, perintah Allah ada, larangan Allah ada, termasuk petunjuk dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita Al-Quran juga kita akan bisa paham kalau kita baca, dan kita baca tentu dengan penuh pemahaman, bukan sekedar dibaca kata Allah. Yatluna kitab Allah itu maknanya selalu membaca, dipahami, dan diiringi dengan pemahaman. Bukan kapan kita mau baca Al-Quran, sekali baca selesai, tidak.
Mengatakan yang luna kita bahwa selalu berbulan-bulan selesai baca lagi teruskan, dan ini diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita yakin bahwa kebaikan yang Allah janjikan orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, berupaya melaksanakan yang Allah perintahkan, termasuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah? Tentu di sanalah kenikmatan yang luar biasa. Allah janjikan, Allah akan mudahkan kata Allah kalian beribadah, Allah akan bimbing dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan persulit kalian kata Allah untuk mengerjakan kemaksiatan. Ada halangan kalau ingin berbuat maksiat, tapi ingat untuk berbuat amal ibadah Allah permudah. Kuncinya apa? Al-Quran. Kedua katakan sangat jelas kan ya. Wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jika kalau hidayah itu masuk melalui bacaan Al-Quran sampai ke hatimu kata Allah, maka Allah batasi dirimu dan hatimu. Rongganya adalah rongga hidayah. Di dalam hati kita ada sebuah ruang kecil seperti dengan ruang hidayah. Itu hanya bisa masuk melalui salah satu diantaranya bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, insya Allah kita sudah mengerjakannya. Mari kita teruskan sama-sama. Yang belum kita mulai, yang sudah kita teruskan. Yang kita berhenti membaca Al-Quran. Kan yang perintah dalam Al-Quran sendiri Allah katakan kebaikannya luar biasa. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, maka dia akan menjadi syafaat penolong kapan pada hari kiamat itu. Siapa? Ya ashabi, sahabat Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, insya Allah itu yang pertama kita kerjakan. Mari kita bersama-sama. Yang kedua katakan waqamus shalah dalam surah Al-Fatihah 2009 itu. Waqamus shalah, orang yang dia selalu menjaga sholatnya. Jadi bukan sekedar mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Orang yang menjaga sholatnya, waktu sholat dia jaga. Ini luar biasa kebaikannya. Sholat fardu, sholat sunnah. Kan sholat fardu kan diperintahkan dengan ya mungkin sholat liduruk kisam sila bosakellah wa Qur'an alam pajar karena mas'udah. Pilihkanlah kata Allah sholat yang sejak tergelincir matahari dan masuknya waktu malam, dan pilihkanlah sholat subuh karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 78. Artinya apa? Tergelincir matahari itu kan sholat fardu zuhur dan asar. Masuknya waktu malam sholat fardu maghrib dan isya, dan ditambah dengan satu sholat subuh kata Allah, kalian kerjakan 5 waktu sholat ini. Iringi dengan sholat sunnahnya, kata Allah ayat 9 dari surah Al-Isra itu, pada ajat bina billatallah asa yang safar buka makom. Jadi orang mengerjakan fardu dikerjakan, dijaga sholatnya kata Allah, kalau iringi dengan sholat malamnya, maka Allah katakan dia akan ke derajat yang mulia, terpuji janji Allah. Kita yakin Allah tidak akan pernah dusta dengan janjinya. Semua Allah janjikan ditepati. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, pahala surganya Allah. Keburukan dibalas dengan siksanya Allah, nerakanya Allah. Tidak ada. Nah, tinggal ini pilihannya pada kita. Mari sampaikan bahwa ayat itu mengatakan waqamus shalah, bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi orang yang menjaga sholatnya, waktu sholatnya yang dia jaga. Maka berupayalah kita untuk mengerjakan sholat di awal waktu, dan berupayalah kita untuk mengerjakan sholat fardu itu berjamaah. Semampu kita mengerjakannya, Allah akan bimbing dalam kebaikan. Allah akan mudahkan mengerjakan ibadah yang lainnya kalau kita benar-benar mengerjakannya karena taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iwan lebih dengar imam Allah. Yang kedua katakan maka dalam ayat itu pada surah ayat 9 kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarduna tijaratan lan tabur. Kalau dilimpahkan kata Allah sebagian rezeki yang diberikan kepadamu diam-diam dan terang-terangan, sirran wa alaniya, diam-diam dan terang-terang, dua-duanya diperbolehkan oleh Allah. Tidak ada kita. Tentu diam-diam lebih baik. Terang-terang juga diperbolehkan oleh Allah dengan syarat, sebagai Allah mengatakan agar dia berbuat orang lain mengikuti perbuatannya, bukan karena ria di hadapan Allah, ria di hadapan manusia. Dilarang dalam agama. Yang sunnah bicara dalam taluk, itulah perdagangan perniagaan yang tidak akan pernah rugi kata Allah, karena kita berdagang dengan Allah. Bicaranya ada. Kalau kita berdagang dengan manusia, dunia bisa rugi. Tapi berdagang dengan Allah pasti baik. Balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah janjikan? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Innahu ghafurun syakur. 4 yang Allah janjikan. Pertama kata Allah sempurnakan pahala ibadah, Allah sempurnakan amalmu. Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan.
Nah kalau Allah ridho kan tentu kebaikan yang kita dapatkan bukan kerugian, bukan keburukan. Kenapa berjanji orang-orang yang akan dibeli oleh Allah diri dan hartanya dengan surga? Allah katakan at-ta'ibun al-'abid. Jadi orang yang pertama dia bertobat dan orang yang kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 111 ayat 112. Allah akan ganti, kata Allah, dirimu dan orang beriman, diri dan hartamu dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Berarti kita semua ingin ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga ingin ke surga Allah. Tinggal pilihannya kepada kita. Kalau mensyaratkan tadi, kata Allah sempurna pahala kata Allah, dan Allah akan tambah karunia-Nya. Dengan cara apa Allah tambah karunia? Seperti Allah mengatakan, Allah akan bimbing dia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan dia mengerjakan ibadah, Allah akan persulit dia mengerjakan kemaksiatan. Kalau ibadah dipermudah, berbuat maksiat dipersulit oleh Allah, maka inilah nikmatnya yang kita dapatkan luar biasa. Dunia akan terjamin kebahagiaan, dan akhiratnya apalagi. Jangan pernah kita mau mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, kan dipersulit oleh Allah. Jangan pernah mau mengambil hak orang lain, apalagi sampai membunuh, itu kan sekarang ada kan benar ya, dia membunuh, memfitnah lagi kan, itu luar biasa keburukan. Allah persulit kalau kita benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kata Allah, Allah akan ampuni dosamu. Jadi pertama Allah sempurnakan pahala ibadah kita, yang kedua Allah tambah karunia, yang ketiga Allah ngampuni dosa hambanya. Hanya syarat yang diperintah. Di antaranya Allah katakan wal qanitina wal qanitat, orang yang taat kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan kata Allah, adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ampuni dosanya dan dosa diganti dengan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Bayangkan ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita manusia, kita berdosa. Kata Allah, kalau kalian bangun ketaatanmu pada Allah dalam terus melaksanakan perintah Allah, Allah berjanji dalam surah Al-Ahzab yang 35 itu bagian Allah katakan adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ampuni dosamu dan dosa diganti dengan pahala yang besar. Termasuk diantaranya yang dikatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi benar dalam keislamannya dan benar dalam keimanannya. Dia mengerjakan puasa termasuk di dalamnya, dia jaga hukum Allah termasuk dalam ayat itu. Tapi yang terpenting adalah diantaranya para ulama mengatakan kalau dia tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka Allah ampuni dosanya. Dan ini kita inginkan. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah, tentu kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, tentu kebaikannya lebih lagi. Dan Allah janjikan dengan cara Allah membalaskan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau itu dikatakan Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Bisa kita bayangkan, seharusnya kita yang bersyukur dengan Allah, dengan nikmat yang Allah berikan, tapi ini Allah mensyukuri perbuatan hambanya kapan? Ketika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di pada surah Fatir ayat 30 Allah katakan orang-orang yang kata Allah di awal ayat sebelumnya, dia baca Al-Quran, dia jaga sholatnya, kemudian dia infakkan hartanya, kata Allah, empat yang Allah janjikan kebaikan. Pertama apa? Allah akan sempurnakan pahalanya. Yang kedua, Allah tambah karunia-Nya. Yang ketiga, Allah ampuni dosanya. Dan yang keempat, Allah katakan Allah akan mensyukuri perbuatan hambanya. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah mensyukuri. Ini luar biasa. Kalau kita bersyukur dengan Allah itu sebuah kewajiban, karena kita dapat nikmat dari Allah. Tapi Allah melihat hambanya taat beribadah, Allah yang mensyukuri dengan cara apa? Tadi saya katakan, mengatakan Allah akan mempermudah semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah dibimbing dalam kebaikan dan dibukakan semua pintu kebaikan oleh Allah. Beribadah terasa nikmat. Kapanpun kita beribadah, Allah bimbing dalam kebaikan. Kenikmatannya luar biasa. Mau sholat terasa nyaman, ambil air wudhu, bangun malam qiyamul lail terasa nikmat, baca Al-Quran terasa terang mata, beribadah yang lainnya sedekah terasa gampang mengeluarkan. Ini diantara kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan cara apa? Inilah bentuk kesyukuran Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Nah, kembali disampaikan bahwa ciri orang-orang yang disempurnakan pahalanya oleh Allah dibalas dalam kebaikan. Mari kita sama-sama jadikan lidah kita, lisan kita setiap hari membaca Al-Quran, diiringi dengan tadabburnya, pemahamannya. Dan yang kedua, kita jaga salat kita. Dan yang ketiga, berupaya kita untuk memberikan infak sedekah sekecil apapun yang kita berikan,
tidak dalam bentuk materi harta, tapi sedekah infak bisa dalam bentuk tenaga dan pikiran. Kita membantu orang berpikir, tenaga kita digunakan untuk kemaslahatan agama Allah. Agama Allah itu juga infak, namanya sedekah. Nah, dengan cara ini insya Allah kembali kita sama-sama Allah memohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sempurnakan pahala yang kita kerjakan, dan itulah kebaikan yang kita inginkan. Barakallahu fiikum wa wa iyyakum bima astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa barik ala innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina imana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.